Hey halo, saya Abi. Apa kabar semuanya? Kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara mengetahui letak IC backlight pada smartphone. Dan juga pada video kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara kinerja dari sebuah rangkaian backlight atau IC lampu pada smartphone. Hal ini kita lakukan agar supaya kita mengetahui di mana letak kerusakan atau di mana letak permasalahan satu handphone yang kita kerjakan agar supaya mempermudah kita dalam mengeksekusi. Jadi kita harus memahami, kerusakan handphone yang saya tangani adalah no backlight. Di dalam kasus no backlight selalu ada yang namanya tegangan kerja. Oke? Pasti ujung-ujungnya larinya ke tegangan kerja. Karena tanpa tegangan kerja, sebuah LED handphone tidak akan bisa menyala. Tegangan kerja ini asalnya dari mana? Pasti asalnya dari sebuah rangkaian yang disebut dengan box regulator pada IC backlight atau IC lampu yang sudah kita pelajari kemarin. Di dalam IC backlight tersebut juga terdapat beberapa komponen. Kita sudah mempelajarinya. Jika teman-teman belum menonton video tersebut, silakan simak terlebih dahulu videonya agar supaya teman-teman bisa lebih paham lagi. Bukan menggurui. Mohon maaf, di sini kita hanya berbagi, terutama untuk teman-teman yang ingin belajar. Sebisa mungkin apa yang kami ketahui kami bagikan. Ikhlas. Adapun tanggapan teman-teman dengan kekurangan penyampaian kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, kita lanjut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana jika dalam rangkaian sebuah IC backlight atau IC lampu tersebut terdapat permasalahan. Contohnya, ya, kita sudah mengetahui bahwa setiap IC backlight selalu saja menghasilkan tegangan sekitar 20 volt atau lebih, ya. Jika di posisi AMOLED seperti Samsung Super AMOLED, tegangan output untuk IC lampunya sekitar maksimal 27. Tapi kebanyakan untuk handphone yang kita kerjakan maksimal 20 volt. Kita sudah mengetahui 20 volt itu dihasilkan dari mana. Itu jika teman-teman memahami strukturnya. Jika teman-temanku belum memahami struktur cara kerjanya, teman-teman sekali lagi saya persilahkan nonton terlebih dahulu video sebelum ini. Ya, yaitu video ini. Karena di setiap pekerjaan yang kita lakukan, setelah kita menerima satu pekerjaan dan mengetahui kasus handphonenya apa, yang pertama-tama kita lakukan harus mengukur terlebih dahulu. Setelah kita ketahui lampu LED-nya tidak menyala, pasti kita akan berpikir ke IC backlight-nya atau IC lampunya. Kita jangan langsung mengeksekusi IC lampu ini. Salah satu contohnya, kemarin ada teman di sosial media, tapi dengan kerusakan yang lain, katanya handphonenya tidak bisa dicas. Yang dieksekusi bukan USB-nya, tapi langsung IC chargernya yang dieksekusi. Ia kalau mengerti struktur cara kerjanya. Kalau tidak, wassalam, handphonenya mati. Padahal kerusakan awal handphonenya hanya karena tidak mengisi saat di charger. Kok bisa sih IC chargernya yang diangkat? Itu menandakan bahwa kita tidak mengetahui struktur sebuah komponen atau sebuah rangkaian yang kita kerjakan. Hindari servis jangan-jangan. Garis besarnya, setiap kita mendapatkan satu permasalahan, kita harus melakukan pengukuran. Selalu saya tekankan, kita harus selalu melakukan pengukuran. Karena dari pengukuran kita bisa muncul analisa. Seperti komponen yang kita pelajari saat ini. Atau rangkaian yang kita pelajari saat ini tentang backlight. Setelah kita ukur, ternyata tegangan yang menuju LED LCD-nya tidak ada atau hilang. Dari mana kita ketahui hal tersebut? Dari pengukuran. Setelah kita melakukan pengukuran, kita ketahui penyebabnya karena tidak ada tegangan. Muncullah satu analisa. Setelah kita menganalisa, ternyata ini. Mohon teman-teman catat, salah pengukuran kita akan otomatis salah analisa. Jika sudah salah analisa, pasti akan salah eksekusi. Jika sudah salah eksekusi, percuma, waktu kita habis. Handphonenya tidak selesai, waktu kita banyak tersita, istri ngomel-ngomel, akhirnya stres. Lewat janda, ya alhamdulillah. Kalau nggak ada janda lewat,
Pikiran akan kacau. Oke teman-teman, kita lanjut. Setelah kita ukur di sini tadi, contohnya tidak ada tegangan sekitar 20 volt. Oh, tegangan 20 volt keluarnya pasti melalui dioda. Ya. Karena kita tahu cara kerjanya sudah kita terangkan pada video sebelumnya. Jika tegangan 20 voltnya hilang, kita ukur di bagian sesudah dioda, yaitu di bagian positif ini, sesudah dioda. Kita ukur terlebih dahulu di sini dengan cara pin positif avometer kita letakkan di sini. Dan pin negatifnya terletak pada kaleng handphone, atau kita cari ground. Ini ground yang bertanda seperti ini, ground. Ground ini dan ground ini menjadi satu. Setiap simbol yang seperti ini jika pada komponen akan menjadi satu karena dia akan terhubung semua. Ground akan digabungkan semua. Tidak ada ground yang terpisahkan kecuali tanda kutip ada sebuah ground yang biasanya terletak pada output lampu. Pada LCD Super AMOLED ada min 1 dan min 2. Itu nanti akan kita pelajari nanti. Tapi kita abaikan saja terlebih dahulu itu. Kita ukur tadi. Plus pada avometer kita letakkan di bagian ini. Atau pada rangkaian kita letakkan sesudah dioda. Lalu pin negatifnya atau pin hitamnya kita letakkan pada negatif mesin handphone. Kita ukur. Oh, ternyata tegangannya di sini tidak ada. Apa yang menyebabkan tegangan ini hilang? Kita ukur di situ ada kapasitor. Kita ukur lagi kapasitor ini dengan cara menggunakan avometer skala bip. Jika tadi saat mengukur tegangan kita bisa menggunakan skala 10 DC pada multitester analog dan skala 20 DC pada multitester digital. Ya. Lalu selanjutnya setelah kita ketahui tidak ada tegangannya di sini, kita ukur. Di depan dioda atau setelah dioda pasti ada kapasitor. Kita ukur dengan skala bip. Pin hitam avometer kita letakkan di kaleng atau negatif, lalu merahnya kita ukur kiri kanan. Jika dia berbunyi salah satunya berarti menandakan negatif. Itu masih bagus. Lalu kita ukur lagi ke sebelahnya. Jika tidak berbunyi menandakan kapasitor itu bagus. Namun jika kita ukur kiri dan kanan semuanya mengeluarkan bunyi, kedua pin ini itu menandakan kapasitornya konslet. Setelah kita ukur, contohnya kapasitor di sini bagus. Oh bagus, tapi kenapa tidak keluar tegangan? Kita ukur di belakang dioda. Ingat, catat ya teman-teman, setiap tegangan di belakang dioda pada IC backlight selalu saja mengikuti tegangan Vbat, yaitu 3,7. Karena dia langsung ke Vbat, 3,7. Kita ukur lagi ke dioda menggunakan avometer. Sama seperti tadi, di belakang dioda. Setelah kita ukur di belakang dioda ini tidak ada tegangan juga, kita lewati lagi ke belakang kumparan. Ya, kita ukur lagi ke belakang kumparan ternyata tidak ada. Tetap saja tidak ada tegangan 3,7 volt. Kita lihat fuse-nya, di sini ada sekring. Kita ukur ke belakang sekring. Oh, ada tegangan. Permasalahannya sudah kita dapatkan. Pasti sekringnya putus. Ingat ya teman-teman, jika teman-teman mendapatkan sekring yang putus atau rusak, itu bisa langsung dijumper. Ya, karena dia hanya berupa sekring, pembatas atau pengaman. Namun alangkah baiknya jika ada sekring copotan, teman-teman bisa pasang di sini. Karena tegangan ini jika hilang, teman-teman bisa mengambilnya langsung dari Vbat. Jika kita ukur juga di belakang sekring tidak ada, tidak usah pusing-pusing. Copot sekringnya, jumper dari Vbat menuju ke sini. Atau biasanya ada VPH PWR, langsung aja dari sini. Langsung saja jumper ke sini. Ya. Dan ingat jika teman-teman melakukan pengukuran tegangan pada output, teman-teman harus memasang LCD-nya terlebih dahulu. Jika teman-teman melakukan pengukuran di sini tidak dipasang konektor LCD, ya, tidak terpasang LCD, tegangan ini tidak akan bekerja. 100% tegangan ini tidak akan bekerja. Mungkin yang akan keluar di sini hanya sebesar 3,7 volt atau 4,7 volt. Walaupun handphonenya teman-teman on, di sini tidak akan keluar tegangan 20 volt ke atas. Karena
LCD-nya tidak terpasang. Jadi teman-teman pasang terlebih dahulu LCD-nya. Setelah pasang LCD, teman-teman hidupkan. Langsung pasang di sini. Kutub positif avometer kita letakkan di sini. Dengan skala 10 DC atau 50 DC maksimal. Negatifnya langsung ke ground. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa paham sampai di sini. Jika tegangannya yang kita ukur, ternyata di belakang kumparan ini ada tegangan, tapi setelah kumparan ke belakang dioda, tegangannya tidak ada. Kita ukur bagian ini. Bagian kumparan ini. Bagian kumparan ini harus kita ukur. Tapi pada dasarnya kumparan ini jarang putus. Atau jarang konslet. Konslet pun dengan catatan mungkin ada yang terkelupas di dalam. Karena di dalamnya ada lilitan. Teman-teman harus lari ke IC ini. Tegangan 3,7 volt atau 4,7 volt masuk ke sini. Berarti ini adalah positif dari IC. Coba teman-teman angkat IC-nya, ukur. Negatif ini ketemu nggak sama ini? Tapi dengan catatan teman-teman harus angkat IC-nya. Jika positif negatifnya ketemu, ganti IC-nya. Jadi kita angkat dulu IC-nya, baru kita ukur. Di luar rangkaian. Oh ternyata positif negatifnya ketemu. Kita ukur lagi bekas yang kita cabut tadi. Kita ukur jalur ini ke sini ketemu nggak? Kalau dia tidak ketemu berarti 100% IC-nya yang rusak. Tinggal kita ganti. Begitu juga jika teman-teman mendapatkan IC walaupun IC-nya berbeda seperti ini. Teman-teman lakukan seperti itu karena cara kerjanya pada dasarnya sama saja. Jika pada rangkaian ini teman-teman pasti mengerti. Oh ini Mas Abi katakan positif pada dioda, ini negatifnya. Namun pada rangkaiannya modelnya seperti apa? Teman-teman perhatikan ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Teman-teman perhatikan. Jika teman-teman melihat satu komponen dioda pada rangkaian handphone atau rangkaian mesin handphone, ada garisan yang seperti ini. Ya. Ini menandakan jalur positif pada dioda. Di belakangnya itu pasti negatif. Tapi tidak semua dioda itu dipasang paralel. Selalu dipasang pada komponen ini. Pemasangan dioda itu dari positif pasangnya ke positif. Dioda sebagai jembatan. Walaupun ini negatif dioda, tapi di sini adalah tegangan positif. Tujuannya untuk apa? Jika tegangan di sini 3,7 volt masuk, setelah masuk tegangan ini bekerja, terjadi elektromagnetik di sini dan tegangannya naik, nilainya naik, tegangan yang besar tersebut tidak akan bisa masuk ke sini. Ya. Gunanya untuk apa? Untuk mengamankan rangkaian ini agar terhindar dari over tegangan. Jadi jika nilai tegangan di sini walaupun besar, dia tidak akan bisa masuk ke sini karena ada dioda. Dioda ini ada yang menanyakan kemarin, mungkin karena videonya tidak selesai dia nonton langsung nanya. Jadi ditonton dulu ya teman-teman. Disimak baik-baik dulu. Saya tidak menggurui. Kita di sini sama-sama belajar. Disimak baik-baik terlebih dahulu. Oh, ternyata gunanya dioda itu ini. Jadi untuk memblok tegangan dari depan ke belakang. Oke. Jika teman-teman mendapatkan yang seperti ini menandakan adalah kutub positif pada dioda. Sama juga seperti ini. Ini dioda. Kutub positif, kutub positif. Perhatikan, di sini ada kumparan. Dari kumparan akan masuk ke dioda, ya. Tegangan ini namanya di depan dioda. Kita harus mengukur tegangan ini. Jika teman-teman ingin mengukur tegangan pada rangkaian LED LCD, teman-teman cari diodanya yang ini. Cari positifnya, ukur di sekitar situ. Ada tidak tegangannya keluar? Jika tidak ada, teman-teman ukur lagi ke belakang dioda ini. Karena dioda ini dipasang seri, tidak paralel ya. Jika paralel, dia akan ke negatif. Tapi ini dari positif, dia akan menjadi positif lebih besar lagi. Kita ukur lagi tegangan di sini. Ada nggak 3,7 volt di sini? Karena jika teman-teman mengukur pada soket LCD, itu sangat riskan ya, kecil sekali. Jalur-jalurnya kecil. Teman-teman cari terlebih dahulu kutub positif pada bagian dioda ini.
Jika tidak ada, baru teman ukur lagi ke belakangnya. Ternyata di sini juga tidak ada, teman ukur lagi ke belakang sini. Yang penting dengan catatan teman-teman mengerti struktur cara kerjanya seperti apa. Jika kita sudah mengerti, biar bagaimanapun model rangkaian tersebut sangat mudah. Sebenarnya rangkaian pada IC backlight ini sama seperti rangkaian ini. Mungkin teman-teman pernah lihat ya. Kita pernah membuat rangkaian MBR menggunakan ini dulu ya, tanpa protect. Sama dengan rangkaian India, step up, karena dia memiliki kumparan. Oke, selanjutnya, jika teman-teman mendapatkan kapasitor ini rusak, teman-teman harus mencari pada skema berapa nilai kapasitor ini. Jika teman-teman tidak mengetahui dan tidak mempunyai skema, coba teman-teman cari di bangkai-bangkai kanibalan, mesin handphone, lihat letaknya, cabut kapasitor yang sama. Karena biasanya kapasitor ini ampernya besar, ya. Lalu ada yang bertanya, enable itu apakah hanya menyalakan lampu? Bagian enable pada handphone bermacam-macam. Ada yang di lampu, ada yang di sensor LCD, ada yang terletak pada sensor cahaya. Jadi teman-teman paham tadi ya. Kita ukur langkah per langkahnya seperti apa. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.